Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua hingga saat ini. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di Hindrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua suri teladan terbaik, dan semoga kita bisa mengikuti apa yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kolom komentar. Dan mohon maaf, saya kadang-kadang terlambat dan juga agak sulit kalau menjawab dengan tulisan. Nah, ini insya Allah akan saya terangkan di dalam channel ini agar Anda lebih paham lagi. Dan beberapa pertanyaan itu terkait dengan postingan saya, yaitu tentang FOB. Kalau mekanisme transaksi FOB, Anda sudah bisa lihat di seri-seri yang lalu, ya, bagaimana prosesnya. Dan ini saya akan menambah lagi terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang FOB. Dan yang paling banyak masuk di dalam kolom komentar ataupun jalur pribadi WhatsApp saya, itu adalah, Pak, apakah dengan FOB itu bill of lading-nya juga diberikan kepada eksportir? Nah, satu pertanyaan ini akan saya jawab. Jadi, sesuai keterangan saya terkait dengan booking atau transaksi FOB, bahwa customer itu hanya menunjuk forwardernya saja. Jadi, importir itu menunjuk forwarder atau agent mereka yang ada di negaranya. Kemudian agent atau forwarder di negara importer itu menunjuk partnernya yang ada di Indonesia, yang ditunjuk itu tentunya forwarder mereka, ya. Jadi ini adalah hanya terkait dengan penunjukan forwarder, ya, atau forwarder nominated forwarders. Nah, tugas eksportir tetap melakukan kontrol. Salah satunya adalah jadwal kapal, kapan staffingnya, dan juga dokumen-dokumen apa yang disiapkan. Ya, salah satunya adalah ketika Anda sudah mendapatkan order FOB dan mau shipment, maka kewajiban Anda tetap melakukan booking kapal atau booking vessel, karena di situ akan menentukan barangnya dikirim kemana, berapa kontainer atau LCL, dan juga instruksi-instruksi yang lainnya. Jadi, FOB ini terkait dengan pembayaran freight-nya. Jadi nanti kalau sudah BL terbit, maka forwarder akan tetap menyerahkan original BL-nya kepada eksportir atau kepada Anda. Namun, Anda tidak membayar freight-nya, karena freight-nya nanti akan dibayar di pelabuhan tujuan atau dibayar oleh importir. Maka di dalam kolom FOB nanti ada keterangannya. Freight collect. Ya, artinya biaya kirim, ongkos kirimnya itu ditagihkan di pelabuhan tujuan atau di agent yang ada di luar negeri. Jadi insya Allah BL tetap dikirim ke Anda. Namun Anda tetap membayar biaya lokal seperti trackingnya, ya. Mungkin Anda juga minta fasilitas yang lain, pembuatan dokumennya, THC-nya, dan lain sebagainya. Itu tetap kewajiban Anda. Kalau sudah Anda lunasi semuanya biaya lokal tersebut, inland transportation,
sampai handlingnya, insya Allah BL akan diserahkan kepada Anda. Itu untuk pertanyaan yang satu terkait dengan BL apakah diberikan kepada eksportir. Nah, pertanyaan yang kedua, coba saya lihat terkait dengan pembayaran FOB itu dengan pembayaran LC, ya. LC. Tadi sudah kami sampaikan di keterangan yang lalu bahwa Incoterm FOB tidak ada hubungannya dengan pembayaran LC. Jadi ini terkait dengan pembayaran ekspor. Jadi ini pihak yang terpisah, ya, suatu mekanisme yang terpisah. Nah, bagaimana kalau pembayaran Anda itu menggunakan LC at site, Incotermnya pakai FUB? Ini yang ditanyakan adalah kalau pembayarannya FOB, kalau pembayarannya LC at site menggunakan FOB, kemudian kalau terjadi musibah bagaimana? Misalkan kapal tenggelam. Oke ya. Nah, ini udah terpisah ya, sudah bagus pertanyaannya. Jadi pembayaran pakai LC at site, Incotermnya FOB. Di mana di FOB tersebut resikonya adalah eksportir mempunyai resiko sampai barang masuk kapal. Begitu barang sudah berjalan, kapalnya tenggelam, itu resiko beralih kepada importir. Ya. Nah, kalau ini dikaitkan dengan LC, kan hampir semuanya pembayaran LC itu ya bagi pemula itu kan ditagihkan di belakang. Nah, inilah keuntungannya LC. Letter of credit itu tidak terkait dengan status barang. Letter of credit tidak terkait dengan kontrak. Jadi, ketika Anda mendapatkan pembayaran LC, maka pihak bank atau pihak-pihak yang terkait dengan LC itu hanya fokus kepada dokumen yang dibuat oleh eksportir, apakah semuanya sama dengan syarat dan ketentuan di letter of credit. Selama pembuatan dokumen itu sesuai dengan syarat dan ketentuan di letter of credit, maka apapun yang terjadi, bank hanya melihat dokumen Anda, bukan melihat barang. Barang itu apakah sudah sampai atau tidak, ya. Apakah barang itu rusak atau tidak, bank tidak terkait hal tersebut. Ya. Jadi selama pembuatan dokumen LC Anda itu clean, pakai LC at site, dan dinyatakan oleh issuing bank tidak mempunyai cacat atau diskrepansi, seandainya kalau nanti ada barang rusak, barang cacat, terjadi musibah, ya, bank akan membayar transaksi LC tersebut, ya. Issuing bank akan membayar transaksi LC tersebut. Kasus ringan ini ya, tanpa ada musibah, misalkan Anda kirim barang ke USA yang selling time-nya bisa 45 sampai 50 hari, itu dokumen sampai ke bank dulu sebelum kapal datang. Jadi begitu dokumen sudah datang, dicek tidak ada penyimpangan, maka bank wajib melakukan pembayaran tanpa menunggu kapal datang. Nah, ini keamanan bagi LC ya. Jadi kalau sudah LC, tugas Anda adalah membuat dokumen itu clean sesuai syarat dan kondisi LC. Secara ekstrim dalam pembuatan dokumen itu titik dan komanya harus sama. Nah, itu ya. Itu untuk pertanyaan kedua ya. Jadi terkait dengan risiko, kalau pakai LC selama dokumen Anda clean dibayar, walaupun nanti kapalnya nggak sampai-sampai atau terjadi musibah ya. Jadi rekan-rekan, itu ada dua pertanyaan yang terkait FOB yang saya bisa jawab. Semoga ini jelas bagi Anda, dan insya Allah
Kalau ada kesulitan, kalau ada keraguan-raguan di dalam bisnis, silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Semoga yang sedikit informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Salam ekspor, tetap semangat ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.